Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali lewat online, walaupun tidak secara langsung, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung ya. Baik, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini pembahasan kita ini adalah tentang tugas mandiri yang kemarin kalian kerjakan di halaman 9. Saya lihat kemarin banyak yang masih kebingungan dan banyak juga yang tidak mengumpulkan. Dari sekian banyak itu yang mengumpulkan kalau nggak salah hanya 5 atau 6 orang gitu. Ya, silakan dibuka LKS-nya. Sambil dibuka LKS-nya, lihat di halaman 9. Kita bahas dulu yang nomor 1. Nomor 1 di tugas mandiri. Nah, lihat yang nomor 1A. Nomor 1A itu yang diminta adalah menentukan nilai dari 6 faktorial. 6 faktorial. Maka 6 faktorial ini adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga nilai dari 6 faktorial 6 kali 5 30. 30 kali 4 adalah 120 kali 3 360. 360 dikali 2 adalah 720. Nah, jadi 6 faktorial itu adalah 720. Oke, yang berikutnya yang B. Yang B, 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, untuk menghitungnya kita ubah. Nih 9 faktorial itu adalah 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kali 7 faktorial. Karena di bawahnya ada faktorial. Supaya menghitungnya lebih mudah. Jadi ini 7 faktorial dikali 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, kita lihat ini ada 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 1 ya. 1 bawah 1. Terus 9 dibagi 3. Ini 3. Ini 1. Kemudian di atas ada 8, di bawah ada 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Ini 1. Jadi jawabannya adalah tinggal kita hitung 3 dikali 4. Jawabannya 12. Kemudian yang bagian C. Yang bagian C, 4 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, 4 faktorial dikali 7 faktorial. Ini berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Panjang. Nah, atau kita bisa dengan memecah ini 4 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 12 kali 2 24. Jadi 24 dikali. Nah, tadi yang 6 faktorial itu
Bentar, saya kecilin dulu speaker. Ya. Yang 6 faktorial itu tadi adalah 720. Kalau 7 faktorial berarti 720 tinggal dikali 7. Hasilnya berapa? 7. 720 kali 7. Ntar. Ya, sok, enggak. 5.040. Iya, 5.040. Nah, sekarang hitung 24 dikali 5.040. Jadi berapa hasilnya? Banyak amat. Bentar, Pak. Bentar. Ya, nggak pakai Bentar. amat. Cara ngitungnya nolnya disimpan dulu, nol yang di belakang 4-nya. Bentar, Pak. Bentar. Ya, sok, enggak ditungguin. Udah ya? Hasilnya adalah 120.960. Sama nggak hitungannya? Ya. Sekarang kita lihat yang D. Yang D 5 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Maka cara menghitungnya adalah 5 dikali 5 4 dikali 4 faktorial dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, sok. Bapak kok nggak diiniin lagi sih? 4, Lah, 3, 2, ya, kenapa nggak ditulis 4, 3, 2, 1? Kan di bawahnya juga 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. Nah, kan nanti nyoretnya lebih banyak. Mendingan dibuat segini. 5 kali 4 faktorial, di bawah ada 4 faktorial. Ya, jadi ini coret. Kan, Pak? Ya? Tapi kalau misalkan diurutin juga bisa kan? Bisa. Tetap aja intinya nanti hilang. Iya, betul. Intinya nanti dibagi itu hasilnya 1 kan. Nah, ini tinggal coret juga kan. Sama. 15, Jadi 15. Hasilnya jawabannya 15. 15. Yang kemarin jawabannya benar? Benar. Benar. Saya belum ngirim. Belum ngirim. Oh iya. Berarti nilainya juga belum keluar. Ya. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nih, kemarin banyak yang japri saya nanyain nomor 2 dan nomor 2, 3, 4, 5. Katanya, Pak, ini mah belum dijelasin. Iya, ini katanya belum ini penjelasin. Kan kemarin tapi lebih susah dari 7 sampai 10, Pak. Ya. Dari 7 sampai 10 itu lebih mudah justru. Masa sih? Iya, dari 7 sampai 10 itu lebih mudah. Kan kata Bapak. Nah, sebetulnya kemarin saya menjelaskan singkat, itu kan menjelaskan tentang dasar dari faktorial. Nah, dengan menggunakan kaidah dasar dari faktorial itu sebetulnya sudah bisa langsung menyelesaikan soal-soal ini. Cuman tinggal menerapkannya saja mungkin yang kalian bingung. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Ini saya hapus ya, yang nomor 1. Ya. Nah, baik. Yang berikutnya, yang nomor 2, ini disuruh menyatakan dalam bentuk notasi faktorial. Dalam bentuk notasi faktorial. Nah, nomor 2
Yang A itu adalah N dibagi N min 1 dikali N min 2. Gitu kan? Ya. Kita lihat. Kan bentuk dari faktorial itu asalnya adalah N dikali N min 1 dikali N min 2 terus dikali N min sekian sampai di akhirnya itu adalah kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan? Iya. Ya. Iya. Jadi ini ada N, berarti N ini sesudah N-nya harusnya N min 1. Nah, maka kita buat ini sesudah N itu kan harusnya N min 1 kan? Nah, N min 1. Nah, N min 1 faktorial. Karena ini N min 1, maka kita buat lagi N min 1 faktorial. Kan N min 1 faktorial dibagi N min 1 faktorial itu kan 1 kan? Iya. Jadi 1 kali N tetap N kan? Iya. Iya. Jadi ini sebetulnya ini hanya membantu untuk membuat ke bentuk bilangan faktorial saja. Nah, sama seperti contoh kemarin yang saya contohkan kalau berbentuk angka. Jadi kalau berbentuk angka itu angka yang di atasnya, angka yang paling besar, angka di bawahnya, angka yang paling kecil dikurangi 1. Gitu. Iya. Sama juga dengan ini. Jadi kalau ini N min 1, N min 2. Ini N min 1, N min 2. Sudah N min 2 berarti? N min 3. Iya, N min 3. Pakai faktorial. Di bawahnya pakai N min 3 faktorial. Tuh, ini kita hapus. Berarti ini yang atas dulu. Yang atas ini berarti ini N dikali N min 1 faktorial itu sama dengan N faktorial kan? Ya, saya ke atas dulu bentar. Nah. Ya, muat. Nggak muat ya. Nah, ini N Iya, faktorial. Pak. Ini N faktorial kan? N faktorial. Kemudian Ya. bawahnya N faktorial dibagi N min 1 faktorial. Yang ini. Nah, kemudian yang bawah ini N min 1, N min 2, N min 3 faktorial. Berarti kalau dibentuk faktorialnya adalah N min 1 faktorial dibagi N min 3 faktorial. Nah, kalau pecahan yang dibagi oleh pecahan, kita bisa ubah pecahannya menjadi bentuk perkalian dengan cara dibalik. Maka ini berubah jadi N faktorial per N min 1 faktorial dikali ini N min 3 faktorial per N min 3 faktorial per N min 1 iya, faktorial. Betul. Jadi hasil akhirnya adalah N faktorial N min 3 faktorial per N min 1 faktorial dikali N min 1 faktorial. Udah selesai. Faktorial. Kan diminta dalam bentuk notasi faktorial. Sudah selesai seperti ini. Sama nggak jawabannya? Oh iya. Masih bingung. Masih bingungnya di mana? Ini yang ini nih, Pak. N faktorial. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Yang ini. Ya. Bingungnya di mana? Bingungnya yang itu. Kan ini N. Jadi kalau misalkan N faktorial itu sebetulnya kalau misalkan dibuat, dia bisa jadi N dikali N min 1 faktorial, atau bisa juga N dikali N min 1 kali N min 2 faktorial. Atau bisa juga N dikali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 faktorial. Dan seterusnya. Sama halnya dengan 9 faktorial. 9 faktorial itu bisa 9
dikali 8 faktorial. Atau bisa juga 9 kali 8 kali 7 faktorial. Atau 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dan seterusnya. Gitu. Ini pun sama. Tapi yang tadi ya. Nah. 6 faktorial. Yang mana? Suaranya nggak jelas. Ikutin sampai akhir kan? Iya. Nomor yang mana nih? Yang bingungnya yang di mana? Itu diurut sampai 1 kan? Iya. Ini diurutinnya cuma sampai sini doang. Ini kan cuma n. Kenapa enggak ya? 6 kali 5 faktorial. Apa yang nomor 1A? Yang nomor 1A. Yang nomor 1A. Yang 1A ya, kan kata Bapak. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi contohnya bisa kan yang 9. Ya, kan yang nomor 1A itu yang diminta adalah nilai. Kalau nilai berarti kan kita harus menghitung semua. Jadi 6 faktorial kan? 6 faktorial. Kalau kita ngitung 6 dikali 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? Kan masih belum ketahuan kan? 5 faktorial itu nilainya berapa? Kecuali kamu sudah hafal. 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24. Kalau sudah hafal seperti itu nggak masalah. Tapi kan yang jadi pertanyaan ini yang ininya yang apa? 5 faktorialnya kan belum paham. 5 faktorial itu berapa kan? Maka ini harus dijabarkan kalau dicari nilai gitu. Kecuali yang dicari bukan nilainya. Paham? Kira bisa langsung aja gitu. Iya, kalau yang dimintanya bukan nilai. Nah, sekarang yang B. Lihat yang B. Nilai. Iya. Ini kan hanya diminta dinyatakan dalam bentuk notasi faktorial. Jadi hanya diminta dinyatakan dalam bentuk saja. Nggak usah dicari nilainya. Kita lihat yang B. Yang B itu N dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 2 per 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau bilangan faktorial itu tidak naik. Kalau ini kan naik. N ditambah 1, N ditambah 2. Harusnya makin ke sana sukunya makin berkurang. Maka ini dibalik. Jadi N perkaliannya dibalik apa 2, gimana? iya. N plus 1, kemudian N. Ya kan? Sesudah N, N min 1 faktorial. Karena di sini batas yang paling kecilnya adalah N kan? Maka angka ujungnya harus N, harus yang satu angka lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi ini N min 1 faktorial. Nah, dibagi N min 1 faktorial. Kenapa harus dibagi N min 1 faktorial? Karena N min 1 faktorial dibagi N min 1 faktorial kan hasilnya 1 kan? Jadi dia nggak ngaruh ke sini. Ini tetap aja N plus 2, N plus 1, N. Gitu kan? Nah, kemudian yang di bawah, ini 3 kali 2 kali 1 itu sudah jelas berarti dia 3 faktorial. 3 faktorial. 6 ya hatinya. Iya, itu kalau misalkan nilai. Yang dimintakan di sini notasinya. Berarti 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial. Nah, kemudian berikutnya, yang ini. N plus 2, N plus 1, N min 1 faktorial. Berarti itu sama dengan N plus 2 faktorial dibagi N min 1 faktorial. Nah, kalau dibagi 3, berarti ini kan sama dengan kali 1 per 3 faktorial. Jadi hasil akhirnya adalah N
plus 2 faktorial kali 1 adalah n plus 2 faktorial kan? Tetap bilangan berapapun kalau dikalikan 1 tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Kemudian dibagi n-1 faktorial kali 3 faktorial. Udah selesai. Yang ininya nggak dimasukin. Oh, jadi ngambil angka yang paling besar. Ya, ngambil angka yang paling besar dibagi angka yang paling kecil kurangi 1. Nih. Gitu. Kemarin kan sudah saya ini apa jelaskan di video yang kemarin. Maka sengaja saya Oh, jadi 1 dikurangin 1 min 1 gitu. Apa gimana? Ya. Jadi sengaja Dibagi menurut Bapak. ya. Jadi bilangan yang paling besarnya kan di sini n plus 2. Bilangan yang paling kecilnya adalah n. Di atas. Ya kan? Nah, maka nanti menyebutkan notasi faktorialnya bilangan yang paling besar faktorial dibagi bilangan yang paling kecil dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau misalkan ada gini. Ada 9 bilangan yang paling kecil n, kali 8 kali 7 misalkan. Nah, maka kalau dibuat notasi faktorial bilangan yang paling besarnya berapa? 9. Berarti ini 9 faktorial. Dibagi bilangan yang paling kecilnya? 7. Kurangin 1. Iya, dikurang 1. Jadi 6. Jadi 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Oh, gitu. Ini cara langkah yang paling sederhana. Jadi yang N1 itu dari N plus 1 dikurangi N-1 gitu? Ya, jadi ini N plus 2 dikurangi, kalau ini N plus 2, N plus 2 dikurangi 1 kan jadi N plus 1. N plus 1 dikurangi 1 jadi N. Ini N dikurangi 1. Kemudian di sini N dikurangi 1 jadi N kurangi 2, N kurangi 3 dan seterusnya sampai ke kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Enggak kan Pak, jadi N-1. Iya. Jadi N plus 1 dikurangi N1. Iya. Jadi ini dikurangi 1. Kalau dikurangi 1 kan hasilnya jadi ini N plus 1. Ini dikurangi 1 kan jadi N doang. Ini N dikurangi 1 jadi N-1. Dah. Oh, jadi enggak Pak, jadi yang terakhir ya? Iya. Yang N dikurangi gitu. Iya. Sekarang kita lihat yang C. Yang C. Andika, mana suaranya Andika? Kayaknya Andika diam baik. Jangan-jangan cuma ngaktifin Zoom terus langsung kabur deh. Tidur kayaknya. Yang C. N dikali N di luar 1. Ya, dikali N min 2. Nah, ini kalau cara langsungnya yang paling besarnya mana? Bapak gambarnya nggak kelihatan ya? Masa? Sinyal kali. Kalau gambarnya nggak kelihatan sinyal. Nih, ini N dikali N-1, N-2. Berarti ini sama dengan N kali N-1 kali N-2. Sesudah N-2 adalah N-3 faktorial dibagi N-3 faktorial. Sehingga hasil Bapak ya Allah udah jauh. Lemot ini. Sehingga hasil akhirnya adalah N faktorial dibagi N-3 faktorial. Ini langkahnya. Kalau cara langsungnya begini, secara langsungnya. Ini bilangan yang paling besar di sini adalah N. Ya kan? Yeah. Bilangan yang paling besarnya di sini adalah N. Sementara bilangan yang paling kecil adalah N-2. N-2. Satu yang lebih kecil dari N-2 adalah N-3. Maka yang N-nya disimpan di atas, N faktorialnya. N-3-nya simpan di bawah. Gitu.
Kenapa nggak ditulisnya N plus 1? Kenapa nggak ditulis Oh iya, N depannya ya. plus 1? Karena aturannya itu semakin berkurang, bukan semakin naik. Jadi Jadi kalau faktorial itu semakin nomor berkurang. jadi huruf apa sih angka yang paling besar itu N? Ya, angka yang paling besar itu N. Kalau misalkan hanya di N. Tapi kalau misalkan kayak yang B, kalau ini kan sesudah N ada yang lebih besar lagi kan? N plus 1, N plus 2 kan lebih besar dari N kan? Ya. Nah, maka yang paling besar tuh ditulis duluan dulu. N plus 2, N plus 1. Baru ke N. Gitu. Dah ya. Berikutnya untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 ini juga kemarin banyak yang bingung. Banyak yang nggak bisa mengerjakan di nomor 3. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini langkah-langkahnya panjang-panjang. Bentar ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ke yang nomor 3. Yang nomor 3. Ini yang nomor 3 ini diminta menentukan nilai N. Menentukan nilai N. Ya. Dan N ini kalau dalam faktorial N itu harus selalu positif. Positif. Iya, masih ngantuk kayaknya. Yang A N plus 2 faktorial. N plus 2 faktorial dibagi N faktorial sama dengan 72. Gitu kan soalnya? Oke. Kita lihat. N plus 2 faktorial. N plus 2 faktorial itu berarti sama dengan Sinyalku kok hijau ya Bu Smartfren tuh. Plus 2 dikali N plus 1 dikali N faktorial. Nah, per N faktorial sama dengan 72. Ini coret. Ya. Jadi tinggal tersisa N plus 2 dikali N plus 1. N plus 2 kali N plus 1 hasilnya jadi berapa? 2. N plus 2 dikali N plus 1. Kan 2 kali. N plus 2 kali N plus 1 itu adalah N kuadrat ditambah. Oh, N-nya kuadrat. Ya, lupa N N-nya kuadrat ditambah 3. Ditambah 2. Ditambah 2. Sama Bapak kan 2 kali 1, Mas. 72. Nah, saya yakin kamu berpikiran pasti N kali N 2 kali 1. Ya. Dan kebanyakan pun sama seperti itu ketika menemukan perkalian seperti ini langsung depan kali depan, belakang kali belakang. Ingat perkalian pelangi. Saya buat perkaliannya. Oh iya. N kali N kali plus 1. 1. Iya, ini N kali N kuadrat. N kali 1, Lupa, Pak, udah. N 2 kali N, 2N. 2 kali 1, 2. N ditambah 2N, 3N. Jadi N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 sama dengan 72. Ya. Iya. Lupa. Astagfirullah. Sujud sahwi. Berikutnya. Berarti ini N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 min 72 sama dengan 0. Jadi N kuadrat ditambah 3N. Karena 72-nya diputar ya, jadi plus jadi min ya Pak ya? Iya, betul. Dia pindah ruas. Jadi ditambah min atau ini min atau plus 2 dikurangi 72. Min berapa? Min 70. Min 70 sama dengan 0. 70. Faktorkan. 0. Faktor dari min 70 yang kalau dijumlahkan hasilnya 3. Berapa tuh?
70 yang dijumlahkan hasilnya 3. Min 70. Buat ini min 70. Min 70 itu kan bisa diperoleh dari berapa? 5. Min 5 dikali 14 atau 5 kali min 14. Iya. Kalau min 1 kali 7 atau min 7 kali 1 kan jauh ya ininya. Apa bedanya? Ini kita nyari yang selisihnya 3. 7 kali yang min mendekati 10 itu. atau min 7 kali 10. Di antara pasangan-pasangan ini, yang mana yang kalau dijumlahkan hasilnya plus 3? Ini Pak. Apa teh? 3 kan? Min 7 kali 10. Ya. Iya nggak sih? Min 7 kali 10. min 7 dikali kali 10. Oke, min 7 dikali 10. Ini kan min 7 kali 10 berarti ini maaf, ini n. N min 7 N Pak, enggak move on. N ditambah 10 sama dengan N 0. Jadi 10. N min 7 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 7. N plus 10 sama dengan 0. Berarti ini N-nya sama dengan min 10. Nah, karena di awal 10. tadi saya bilang N-nya harus positif. Maka N yang memenuhi adalah Positif. yang 7. 7. Jadi 7. N sama dengan 7. Ya. Itu baru nyampe nomor 3. Baru nyampe nomor 3A. Nah, untuk kapan ya, Pak? Ya. Untuk Beresnya kapan? 3B, untuk 3B ini karena waktunya saya sudah dapat warning dari Zoom-nya katanya sudah 30 menit lebih. Nah, kita lanjutkan di sesi kedua ya. Soalnya saya masih belum di upgrade. Minggu depan